Aristoteles berdiri sebagai sosok raksasa dalam sejarah filsafat. Kontribusi intelektualnya telah meninggalkan jejak yang tak terhapuskan pada pemikiran Barat. Lahir di Yunani kuno, ide-ide Aristoteles melampaui zamannya. Ide-idenya terus bergema berabad-abad kemudian. Karya Aristoteles telah membentuk berbagai bidang seperti sains, etika, politik, dan logika. Pendekatannya yang ketat terhadap penyelidikan meletakkan dasar bagi metodologi ilmiah. Penekanannya pada observasi dan bukti empiris menetapkan panggung untuk kemajuan ilmiah selama berabad-abad. Ajaran Aristoteles telah memengaruhi generasi para pemimpin, pemikir, dan seniman. Gagasannya tentang etika dan politik terus membentuk debat tentang keadilan, pemerintahan, dan hakikat hidup yang baik. Kearifan Aristoteles memberikan wawasan abadi tentang kondisi manusia. Lahir di Stagira, Chalcidice, Yunani pada tahun 384 SM, kehidupan Aristoteles dibentuk oleh rasa haus akan pengetahuan. Ayahnya, Nicomachus, adalah seorang dokter untuk Raja Amintas I dari Makedonia. Koneksi kerajaan ini memperkenalkan Aristoteles pada dunia politik dan kekuasaan sejak usia muda. Pada usia 17 tahun, Aristoteles memulai perjalanan ke Athena. Dia mendaftar di Akademi Plato, pusat pembelajaran yang terkenal. Di akademi, Aristoteles membenamkan dirinya dalam filsafat, matematika, dan ilmu alam. Dia menghabiskan 2 dekade sebagai mahasiswa dan guru di akademi, mengasah keterampilannya di bawah bimbingan Plato. Meskipun sangat dipengaruhi oleh mentornya, Aristoteles juga mengembangkan ide-ide filosofisnya sendiri yang berbeda. Penekanan Plato pada bentuk abstrak berbeda dengan pendekatan Aristoteles yang lebih empiris. Aristoteles percaya bahwa pengetahuan berasal dari observasi dan pengalaman. Perbedaan mendasar dalam perspektif ini akan membentuk jalur filosofis Aristoteles sendiri. Setelah kematian Plato pada tahun 347 SM, Aristoteles meninggalkan Athena. Dia menghabiskan beberapa tahun bepergian dan melakukan penelitian sejarah alam. Selama waktu ini, dia juga menjabat sebagai tutor untuk Alexander Agung Muda. Pada tahun 335 SM, Aristoteles kembali ke Athena dan mendirikan sekolahnya sendiri, Lyceum. Lyceum menjadi pusat pembelajaran saingan Akademi Plato. Metode pengajaran Aristoteles berbeda dari pendekatan Plato yang lebih dialektis. Dia menekankan observasi sistematis, pengumpulan data, dan penalaran logis. Aristoteles mendorong murid-muridnya untuk terlibat dalam penelitian langsung. Lyceum memiliki koleksi spesimen, buku, dan peta yang sangat banyak. Aristoteles dan murid-muridnya melakukan penelitian tentang berbagai macam subjek. Warisan Lyceum melampaui masa hidup Aristoteles. Aristoteles dianggap sebagai bapak logika formal. Dia merevolusi cara kita berpikir tentang argumen dan penalaran. Sistem logikanya, yang dikenal sebagai logika silogistik, menyediakan kerangka kerja untuk membangun argumen yang valid. Silogisme adalah argumen deduktif yang terdiri dari 2 premis dan 1 kesimpulan. Validitas silogisme bergantung pada hubungan logis antara premis dan kesimpulan. Karya Aristoteles tentang logika sangat inovatif. Ini menetapkan serangkaian aturan untuk menentukan validitas argumen. Sistem logika ini memiliki dampak yang besar pada bidang-bidang seperti matematika, filsafat, dan ilmu komputer. Kontribusi Aristoteles untuk logika melampaui silogisme. Dia juga membuat kontribusi yang signifikan untuk studi tentang kesalahan logika. Kontribusi Aristoteles untuk filsafat melampaui logika dan metafisika. Etika Nikomacheia dianggap sebagai salah satu karya terpenting tentang etika yang pernah ditulis. Dalam karya ini, Aristoteles mengeksplorasi hakikat kebajikan, kebahagiaan, dan kehidupan yang baik. Inti dari etika Aristoteles adalah konsep eudaimonia. Sering diterjemahkan sebagai kebahagiaan atau kesejahteraan, eudaimonia mewakili tujuan akhir kehidupan manusia. Aristoteles percaya bahwa mencapai eudaimonia membutuhkan pengembangan kebajikan. Kebajikan adalah sifat-sifat karakter yang memungkinkan kita untuk hidup dengan baik dan memenuhi potensi kita. Aristoteles mengidentifikasi berbagai kebajikan, termasuk keberanian, keadilan, kesederhanaan, dan kebijaksanaan. Dia berpendapat bahwa kebajikan dikembangkan melalui kebiasaan dan praktik. Dalam ranah politik, Aristoteles percaya bahwa semua penting penting dalam mendorong setiap karakter strategi. Pada tahun 343 SM, Aristoteles memulai babak baru dalam hidupnya. Dia dipanggil oleh Raja Philip II dari Makedonia untuk mengajar putranya, Alexander.
Pada saat itu, Alexander adalah seorang pangeran muda berusia 13 tahun, penuh energi dan ambisi. Tugas Aristoteles adalah memberi Alexander pendidikan yang menyeluruh, yang layak untuk seorang raja masa depan. Selama 3 tahun, Aristoteles menjabat sebagai tutor Alexander di Mieza, sebuah tempat peristirahatan kerajaan di Makedonia. Sifat pasti dari hubungan mereka adalah subjek banyak spekulasi. Namun jelas bahwa Aristoteles memiliki pengaruh yang besar pada Alexander muda. Aristoteles menanamkan dalam diri Alexander kecintaan belajar, rasa hormat terhadap pengetahuan, dan rasa haus akan penaklukan. Dia memperkenalkan Alexander pada berbagai macam subjek, termasuk filsafat, sastra, politik, dan strategi militer. Ajaran Aristoteles memilih dampeng langgeng petspem dunia Alexander. Saat Alexander Agung memulai penaklukannya, dia membawa serta ajaran mantan gurunya, Aristoteles. Apakah tindakan Alexander sepenuhnya mencerminkan cita-cita Aristoteles masih bisa diperdebatkan? Namun, paralel tertentu terlihat jelas. Kekaisaran Alexander, yang membentang dari Yunani hingga India, mendorong pertukaran ide dan budaya yang belum pernah terjadi sebelumnya. Dialog antar budaya ini, meskipun dipicu oleh penaklukan, selaras dengan keyakinan Aristoteles pada universalitas akal. Aristoteles berpendapat bahwa semua manusia, terlepas dari asal-usul mereka, memiliki kapasitas untuk berpikir rasional. Kekaisaran Alexander, dengan caranya sendiri, menyediakan platform untuk pertukaran ini, meskipun dalam dinamika kekuasaan yang kompleks. Lebih lanjut, minat Alexander pada sejarah alam, yang terlihat dari dokumentasi flora dan fauna yang cermat dalam ekspedisinya, mengisyaratkan pengaruh Aristoteles. Aristoteles, seorang pengamat yang tajam tentang dunia alam, menanamkan dalam diri murid-muridnya rasa ingin tahu untuk memahami lingkungan. Ekspedisi Alexander, meskipun didorong oleh ambisi teritorial, juga berfungsi sebagai upaya ilmiah, mengumpulkan spesimen dan pengetahuan dari seluruh wilayahnya yang luas. Lebih dari 2 milenium setelah kematiannya, warisan Aristoteles terus membentuk dunia kita. Kontribusi filosofisnya tetap sangat relevan, menawarkan wawasan tentang kondisi manusia dan dunia alam. Penekanan Aristoteles pada observasi empiris dan penalaran logis meletakkan dasar bagi metode ilmiah. Pengamatannya yang cermat tentang alam, meskipun tidak selalu akurat menurut standar modern, mengilhami generasi ilmuwan untuk menjelajahi dan memahami dunia di sekitar mereka. Di luar ranah sains, teori etika dan politik, Aristoteles beresonansi secara mendalam dalam masyarakat kontemporer. Konsepnya tentang eudaimonia sering diterjemahkan sebagai berkembang atau hidup dengan baik, berbicara tentang keinginan manusia untuk kehidupan yang bermakna dan memuaskan. Penekanan Aristoteles pada pengembangan kebajikan seperti keberanian, keadilan, dan kebijaksanaan menyediakan kerangka kerja untuk pengambilan keputusan etis yang melampaui batas budaya dan temporal. Lebih lanjut, eksplorasi Aristoteles tentang berbagai bentuk pemerintahan dan advokasi untuk sebuah politik, sistem yang menyeimbangkan beragam kepentingan, tetap relevan dalam lanskap politik saat ini. Wawasannya tentang tantangan pemerintahan, pentingnya keterlibatan sipil, dan pengejaran kebaikan bersama, menawarkan pelajaran berharga untuk menavigasi kompleksitas masyarakat modern. Warisan abadi Aristoteles tidak hanya terletak pada teori-teori spesifik yang diajukannya, tetapi juga pada keyakinan yang tak tergoyahkan pada kekuatan akal. Perjalanan Aristoteles dari seorang pemuda yang ingin tahu di Stagira hingga menjadi guru seorang raja masa depan adalah bukti kekuatan transformatif pengetahuan. Warisannya yang terukir dalam sejarah filsafat, sains, dan politik terus membentuk pemahaman kita tentang dunia dan diri kita sendiri. Dampak Aristoteles melampaui teori atau penemuan tertentu. Itu terletak pada keyakinannya yang tak tergoyahkan pada kapasitas manusia untuk bernalar, pendekatannya yang cermat terhadap observasi, dan pengejarannya yang tak henti-hentinya akan kebenaran. Tulisan-tulisannya, harta karun berupa wawasan tentang kondisi manusia, dunia alam, dan seni memerintah, tetap relevan dan merangsang pikiran saat ini, seperti berabad-abad yang lalu. Saat kita menavigasi kompleksitas abad ke-21, bergulat dengan dilema etika, pergolakan politik, dan kemajuan ilmiah, ajaran Aristoteles menawarkan cahaya penuntun. Penekanannya pada pemikiran kritis, eksplorasinya tentang prinsip-prinsip etika, dan wawasannya tentang keseimbangan kekuatan yang rumit memberikan kebijaksanaan abadi untuk menghadapi tantangan zaman kita.
Warisan Aristoteles berfungsi sebagai pengingat bahwa pengejaran pengetahuan adalah sebuah perjalanan, bukan tujuan. Kehidupan dan karyanya menginspirasi kita untuk mendekati dunia dengan rasa ingin tahu, mempertanyakan asumsi, dan merangkul kekuatan transformatif pembelajaran. Di era yang ditandai dengan perubahan cepat dan ketidakpastian, warisan abadi Aristoteles menawarkan suar kejelasan intelektual, panduan etis, dan keyakinan yang mendalam pada potensi manusia untuk kebesaran.